Ada suatu kisah yang populer diceritakan oleh para da'i di mimbar-mimbar tentang keadilan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun kalau kita telusuri kisah ini, kita tidak bisa mengatakan kisah ini adalah thabitah, suatu yang pasti atau secara keilmuan adalah kisah yang sahihah, kuat, terjadi pada Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Al-As. Tetapi yang ingin disampaikan agar menjadi perhatian kita adalah makna yang terkandung yang di dalamnya, yang tidak bertentangan dengan usul, dengan dasar-dasar yang diajarkan oleh dinul Islam, oleh agama kita. Itu kisah bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyikapi pengaduan seorang Qibti. Qibti adalah penduduk asli Mesir, yang kebanyakan mereka itu adalah orang Nasrani. Ketika terjadi sibak, yaitu pacu kuda antara putra Amr bin Al-As yang dikatakan di situ Muhammad Amr bin Al-As dengan seorang anak dari Qibti. Putra Amr bin Al-As yang merupakan waktu itu Amr adalah gubernur Umar bin Al-Khattab di Mesir. Ternyata putranya kalah, dan kekalahannya itu membuat kesalnya, sehingga ia mengayunkan cambuk kudanya, memukul dan mengenai punggung remaja Qibti tersebut. Diperlakukan dengan cara seperti itu. Akhirnya anak dari Qibti tadi mengadu kepada ayahnya, dan ayahnya tidak nyaman ketika diperlakukan putranya seperti itu, sehingga dia datang pada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di Madinah untuk menuntut keadilan. Kenapa? Karena yang dihadapinya adalah seorang putra gubernur. Ketika Umar bin Al-Khattab mendengarkan kisah itu, maka Umar menulis surat meminta agar Amr bin Al-As datang ke Madinah mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Maka setelah Amr bin Al-As datang, kemudian didengar oleh Umar bin Al-Khattab berbagai kesaksian dan terbukti memang benar ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh putra Amr bin Al-As. Umar bin Al-Khattab memutuskan jarridhu min thiyabihi, lepaskan pakaiannya, wadribhu kama darabak, dan pukullah dia sebagaimana dia memukul engkau, waqtas minha, dan lakukan qisas terhadapnya. Setelah anak terjadi sambuk, kemudian cambuk tersebut diserahkan oleh remaja Qibti itu kepada Umar bin Al-Khattab. Kata Umar, "Lau darabta bihi Amr bin Al-As ma mana'tuka." Kalau seandainya engkau pakai pula cambuk ini memukul Amr bin Al-As sang gubernur itu, saya tidak akan menghalangi engkau. Kenapa? Innama darabak, karena putranya berani memukul engkau, bisultani walidih, karena kekuasaan bapaknya. Nah, ketika itu Amr bin Al-As tertunduk, dan Umar bin Al-Khattab menghadap dan berkata kepada Amr, "Mata ista'badtan nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Ya Amr, semenjak kapan engkau diberikan hak, kewenangan untuk memperbudak orang lain? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Mata ista'badtan nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Semenjak kapan engkau
diberi kewenangan menjadikan orang lain sebagai budak engkau? Kapan engkau memiliki kekuasaan untuk memperbudak orang lain? Tahukah engkau? وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. Mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Sekarang bulan Agustus, di mana-mana kita mendengarkan kata merdeka. Apa sebenarnya makna kemerdekaan dari sudut pandang kaum muslimin dan dari petunjuk syariat Islam? Begitu juga, apa makna merdeka bagi masyarakat Minangkabau, khususnya kita yang ada di ranah Minang ini? Jamaah rahimakumullah. Kita sadar bahwa kemerdekaan tidak diberikan oleh manusia pada hakikatnya. Karena kemerdekaan itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah semenjak penciptaan manusia. Laqad karramna bani Adam. Tidak ada kemerdekaan tanpa kemuliaan dan tidak ada kemuliaan tanpa kemerdekaan. Ketika Allah katakan ia memuliakan anak cucu Adam, unsur utama dari kemuliaan itu adalah kemerdekaan. Karena itu kemerdekaan itu adalah hak. Kemerdekaan itu adalah hak yang didapatkan oleh manusia dari Khaliknya. Siapapun yang mencoba merampas kemerdekaan itu atas nama apapun, berarti dia menentang apa yang telah diberikan oleh Allah semenjak awal penciptaan manusia. Karena itu sudah benar ketika pendiri bangsa ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu hak seluruh bangsa. Karena itulah makanya apapun bentuk usaha yang akan menjadikan manusia kehilangan kemerdekaan atau langkah-langkah yang akan menjadikan manusia menjadi budak dari siapapun munculnya harus dilawan dan tidak boleh disetujui atau diridhai. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaannya seperti sedang memperjuangkan hak asasinya, hak yang diberikan oleh penciptanya. Siapa yang merampas kemerdekaan orang seperti sedang berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Inilah yang bisa kita renungkan dari kalimat mata ista'battan nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Kapan engkau punya hak, punya kewenangan menjadikan manusia lain sebagai budak? Kapan engkau punya hak mencabut kemerdekaan orang? Tahukah engkau? Wahai Amru, kata Umar, waladathum ummahatuhum, ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Jamaah rahimakumullah. Semangat ini mestinya tidak tumbuh hanya pada tanggal 17 Agustus. Dan tidak hanya disuarakan di bulan Agustus. Bukankah setiap saat orang-orang yang bergerak di bidang hukum berbicara tentang undang-undang dasar? Yang di situ ada pembukaannya yang tidak boleh terpisahkan dari batang tubuhnya. Situ sudah dikatakan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tetapi yang perlu kita ingatkan dalam kesempatan seperti sekarang ini adalah mengingatkan orang-orang yang lupa bahwa kehilangan kemerdekaan itu tidak hanya
disebabkan oleh datangnya kolonialisme dari luar. Tetapi kemerdekaan itu bisa hilang dan dicabut oleh orang-orang yang satu suku bangsa dengan kita, satu bahasa dengan kita, dan bahkan jadi satu keluarga negaraan. Penjajahan tidak hanya lahir dari bangsa lain. Yang paling menyedihkan dan mengerikan adalah kita sesama kita saling menjajah, merampas kemerdekaan orang. Mudah-mudahan bangsa ini bisa belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Ketika kemerdekaan hanya hadir sebagai narasi dalam pidato, hanya hadir sebagai semboyan dalam acara seremonial. Tetapi di dalam kenyataan, dalam hukum yang terus kita sebut bahwa semua anak bangsa ini sama di mata hukum, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya tidak tahu apakah 80 kali dengan besok ini kita menyebut kemerdekaan kita itu, apa kita bisa menghadirkan makna kemerdekaan? Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, kekhilafahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi dan tugas, ketika kita membaca firman Allah ayat 30 dalam surat Al-Baqarah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah. Ada dua kemerdekaan asasi. Yang pertama adalah kemerdekaan dalam menjalani kehidupan dimanapun di muka bumi ini. Kemerdekaan dalam menempati bagian manapun dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemerdekaan dalam melakukan tindakan. Kemerdekaan di dalam berbuat. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemerdekaan di dalam kemuliaan, bukan dalam kehinaan. Karena itu kalau orang berbicara tentang kebebasan, Islam tidak menganut kebebasan tanpa batas. Islam tidak menganut kemerdekaan tanpa aturan. Karena kemerdekaan yang tanpa aturan, tanpa batasan, itu adalah kemerdekaan binatang. Kemerdekaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah adalah kemerdekaan yang membangun kehormatannya, yang menjaga peran dan fungsinya. Karena pada hakikatnya manusia yang merdeka adalah manusia yang hanya menjadikan Khaliknya sebagai Tuhannya. Itulah hakikatnya. Namun hari ini kemerdekaan asasi itu dirampas dengan meminta manusia untuk mempertuhankan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta benda, mempertuhankan sanjungan dan pujian, pencitraan dan berbagai macam. Apakah dengan semua itu kemudian kita berani mengatakan kita merdeka? Mungkin merdeka dalam makna penjajah yang dulu hadir di negeri ini telah pergi. Ya. Tapi apakah kemerdekaan hanya tujuannya itu? Tidak. Kemerdekaan tidak sebatas mengusir bangsa lain yang menjajah negeri ini. Kemerdekaan tujuannya adalah untuk mendapatkan hak.
sebagai manusia dan sebagai orang yang sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Kalau kita bawakan ke dalam konsep lebih khusus orang Minangkabau, perjuangan masyarakat Minangkabau berbeda dengan perjuangan-perjuangan yang lainnya. Kalau bangsa-bangsa lain di negara ini, di negeri ini bangkit karena mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kerajaan, sebagaimana yang terjadi pada bangsa lain. Karena itu yang bangkit di tengah mereka adalah penguasa, para raja, sultan, orang-orang yang berkuasa demi mempertahankan kedaulatan mereka. Tapi di Minangkabau tidak. Di Minangkabau yang bangkit melawan penjajah bukanlah orang kerajaan pertama sekali, bukanlah penguasa yang pertama sekali, bukan orang yang memiliki kedaulatan dan singgasana. Yang bangkit di ranah Minang melawan penjajah adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita hadir di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah, para ulama. Bahkan kalau kita telusuri sejarah, orang-orang yang berkuasa malah menyerahkan negeri ini. Orang-orang yang memiliki kebangsawanan menyerahkan negeri ini ke Inggris, ke Belanda. Berarti perjuangan rakyat Sumatera Barat bukan karena material kekuasaan yang mendorong mereka pertama kali, bukan karena kedaulatan yang dirampas, tetapi karena apa? Karena kita tidak mau diperbudak, karena kita hanya budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang Minang berjuang dahulu dengan landasan nilai, dengan komitmen bahwa kita adalah hamba Allah dan kita tidak boleh terjajah, karena satu-satunya yang berhak menjadikan kita budaknya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena itulah yang mengangkat senjata, yang pertama sekali berhadapan dengan Belanda, sebelumnya dengan Inggris, adalah para ulama. Jadi kemerdekaan yang dicita-citakan oleh orang Minang adalah kemerdekaan hakiki. Bukan kemerdekaan sekedar mengambil kedaulatan, bukan kemerdekaan sekedar mendapatkan kembali tanah yang telah dirampas, tetapi lebih dari itu, kemerdekaan memperjuangkan hakikat kemanusiaan, kemerdekaan memperjuangkan nilai sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Itulah perbedaannya. Mudah-mudahan ini bisa kita rawat sampai hari ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfir. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. عباد الله, setelah kita menyadari bahwa landasan perjuangan masyarakat Minangkabau bukan hanya sebatas merampas kedaulatan kembali, tetapi lebih dari itu. Kedaulatan hanyalah wasilah, hanyalah jalan, bukan tujuan. Kekuasaan hanyalah wasilah, adalah media, bukan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah menjadikan kita merdeka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menjadikan negeri ini tempat kita bebas bersujud, bebas mentaatinya. Tidak boleh diintimidasi dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Itulah kemerdekaan hakiki yang hendak dicapai oleh orang Minangkabau. Karena itu para ulama dengan apapun gelaran yang diberikan oleh orang, padrikah, tuanku, harimau dan salapankah, berbagai macam, cita-cita mereka sama.
bebaskan negeri ini dari orang-orang yang menjajah, yang membuat kita harus tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau ada hari ini orang yang menuduh orang Minang mabuk agama, ada yang menuduh orang Minang terlalu berlebih-lebihan di dalam mempertahankan nilai, jawaban kita, ya, silahkan saudara menilai seperti itu. Kenapa? Karena kami dahulu memperjuangkan negeri ini, nenek moyang kita memperjuangkan negeri ini tidak sebatas merampas kedaulatan, tetapi menjadikan kita hur, kita ahrar, kita merdeka. Kita tidak mau diganggu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau diganggu dalam menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak cucu kita. Kita tidak mau diganggu di dalam menjalankan tugas-tugas kehambaan kita. Seluruh yang ada dalam bentuk material, uangkah, tanahkah, seluruhnya di dalam konsep orang Minangkabau adalah milik Rabbul Alamin, bukan milik nenek moyang. Karena nenek moyang kita mendapatkan tanah, mendapatkan kedaulatan, mendapatkan wilayah dan apapun yang kita namakan adalah karena itu pemberian Sang Pencipta, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak mengklaim sebatas ini tanah ulayat nenek moyang kami, tetapi ini adalah tanah ulayat yang diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Azza wa Jalla kepada nenek moyang kami. Tugas kita adalah sebagai mustakhlaf, orang yang diberikan titipan yang akan menjaga untuk generasi yang akan datang. Karena itu siapa saja yang mencoba merampas kemerdekaan yang seperti itu, walaupun secara lahiriah tetap saja kewenangan diberikan, kedaulatan diberikan, tetapi dalam kedaulatan itu kita tidak merdeka dibuatnya, itu berarti kita telah kehilangan apa yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita dahulu. Kita telah kehilangan apa yang diperjuangkan oleh para ulama kita dahulu. Itulah perbedaan yang mendasar yang harus ditanamkan di setiap dada putra putri Minang. Wah, kita berjuang dahulu tidak sebatas merampas kekuasaan. Kita tahu ada raja kita, ada penguasa kita yang datang ke sana, ke negeri yang telah dikuasai oleh penjajah, menyerahkan sebagian negeri-negeri Minangkabau. Ini tuan negeri-negeri kami, silahkan bantu kami berhadapan dengan orang-orang yang menamakan diri yang kemudian disebut dengan padri itu. Itulah dahulu penguasa di Minangkabau. Nah, karena itu ulama tegak berhadapan dengan para penjajah itu yang dibantu oleh tokoh-tokoh yang telah menggadaikan ranah Minang. Kami tidak mau. Kenapa? Karena negeri ini adalah tempat kami menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui momen kemerdekaan, saya himbau seluruh putra-putri Minangkabau, tanamkan semangat perjuangan ranah Minang. Semangat perjuangan ranah Minang adalah membebaskan kita dari nilai-nilai penjajahan. Bukan sekedar mendapatkan tanah, bukan sekedar mendapatkan kekuasaan, tapi menjadikan kita ahrar, orang-orang yang merdeka di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah, hambanya yang merdeka adalah yang merdeka dari perbudakan siapapun selain dari menjadi ibadullah, hamba Allah Azza wa Jalla.